Mau buat perbandingan dulu sebelum YTWU dengan setelah YTWU. Sebelum YTWU jadwal saya penuh. Kalau hari Rabu subuh, habis subuh itu saya langsung masuk UIN 4 kelas. Habis dari UIN langsung ke Rokan Hulu. Habis dari Rokan Hulu menginap, subuhnya lagi di Islamic Center, kadang iktikaf dengan Pak Ahmad. Habis itu habis subuh baru pulang Pekanbaru. Jadwal 12 kabupaten kota dalam seminggu. RAPP Indah Kiat, Islamic Center Pasir Pangarayan, Ujung Batu, Habibur Rahman apa Ibadur Rahman? Habibur Rahman, Cepron, Pertamina. Tapi tak nampak. Saya bukan, mohon maaf, nanti jamaah mungkin mendengar ceramah saya ini dianggap menyepelekan. Tak nampak. Kita capek, lelah, waktu habis, tenaga berkeliling, tapi yang dibangun itu tak nampak. Setelah YTWU, saya cuma ceramah sebulan 3 kali aja. Khutbah Jumat, iktikaf, kajian subuh. Tapi benda itu langsung nampak. Selama 6 Juni 2020, 6 Juni 2021, 10 miliar terkumpul. Nampak Pak. 16 program, dari mulai membangun pesantren Palas sampai pengiriman dai ke kampung desa terpencil suku pedalaman sampai wakaf Quran. Jadi kalau ditanya orang, nampak dia. Ini kelebihan berjamaah. Oh, jadi kalau begitu sebelum YTWU ini ada, kita tak berjamaah, cuman belum serius sekali. Ini semua mantan berjamaah. Ini orang ini punya jamaah. Macam-macam nama jamaahnya. Ada jamaah hampir bahagia. Ya, cuman ini saya mau ngasih perbandingan. Jadi kalau ceramah ini didengar oleh para ustadz IKMI, ustadz MDI, ustadz IKADI, ustadz Muhammadiyah, ustadz NU, insya Allah sahabat-sahabat kita, mereka pun insya Allah mulai membuat jamaah seperti YTWU insya Allah. Kita tidak menganggap komunitas-komunitas, yayasan-yayasan yang akan bermunculan di Pekanbaru, kita tidak menganggap mereka akan menjadi saingan kita, tidak. Justru kita senang. Kenapa? Karena kata pepatah orang Melayu, rezeki harimau musang, rezeki musang takkan dimakan harimau. Kalau memang rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Justru yang punah itu yang lebih besar daripada harimau. Mana dia? Dinosaurus. Jadi semua ini sudah ada dijamin Allah rezekinya. Jadi YTWU pun insya Allah dijamin. Tapi kalau tak kita jemput, dia tak akan dapat. Ustadz yang ceramah punya jadwal 10 satu hari. Dari mulai kajian iktikaf, kajian subuh, kajian duha, kultum zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian tahajud, diupdate lah di FB. Alhamdulillah kajian hari ini 9. Itu masa lalu kami. Kami dulu itu kerja. Habis itu apa? Tak nampak. Mana barangnya? Hilang. Tapi begitu YTWU, kita tak terlalu sibuk. Yang sibuk itu cuman pengurus inti. Kita tak terlalu sibuk. Dalam hati Ustadz Hanafi sama Ustadz Alno, emak awaknya pun panting gitu. Entah berapa kilo diki kurang saking sibuk. Jadi saya mengajak semua, nampaknya tausiah ini untuk kita YTWU dan komunitas-komunitas, tapi sesungguhnya siapapun yang menggeluti bidang dakwah perlu memikirkan untuk berjamaah. Ini akan ditonton saudara-saudara kita di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Jakarta. Maka berjamaah itu indah. Mana buktinya? Nih YTWU. Mana kita pernah makan seenak ini? Kalau tak berjamaah.
Kuih. Seumur umur saya ceramah di Pekanbaru belum ada pemotongan kuih macam itu. Oh, tak. Nah, ini kan ada ceramah. Hijau semua, dari mulai kuih hijau sampai jilbab hijau. Salah, kalau tak elok-elok mata salah potong. Hah? Saya pun pakai hijau pula. Macam ada koordinasi sama ibu-ibu. Itu yang pertama. Kalau kita tak berjamaah, kita lelah barang tak nampak. Tapi kalau kita berjamaah, kita tak lelah tapi barang nampak. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dulu saya kalau mau jumpa Ustadz Zul Ikrami di UIN, dia mau masuk kelas, saya mau masuk kelas. Kelas dia lain, kelas saya lain. Habis itu jumpa, assalamualaikum, salam, hehe, udah selesai. Kalau mau jumpa sama Ustadz Al-Mukarram, Imam Besar Masjid An-Nur, Dr. Zulhendri Rais Al-Mukarram, Tuan Guru, jumpa beliau susah. Ya. Kalau mau jumpa beliau, menengok jadwal dia manasik haji sama manasik umrah. Kalau mau jumpa Ustaz Hanafi, pas jadwal saya Masjid Al-Firdaus, saya jumpa sama beliau. Kalau mau jumpa sama Ustaz Jamal, itu tentu kalau ada jadwal ikmi. Kalau mau jumpa sama Ustaz Tatang, ada beberapa jadwal saya di beberapa masjid jumpa sama beliau. Tapi pertemuan kita itu tak ada sangkutannya, sekedar jumpa say hello gitu aja. Tapi sekarang sebulan sekali kita jumpa, dan setelah itu kita WA-WA-an, ada beban yang luar biasa. Bagaimana kita kalau jumpa itu cerita kita tuh bergizi. Macam mana kita bisa dapat duit. Sebelum itu kita tak ada cerita duit. Setelah YTWU ini memang mata duitan kita. Kita duit. Setelah itu kita bagaimana supaya anak talang bisa sekolah tahun ini tahfiz. Selalu terpikir. Setelah kita berjamaah YTWU, mimpi kita pun berubah. Yang dulu itu mimpi tak tentu arah, tak bermakna. Hari ini ada ikatan yang luar biasa. Dulu saya FSRMM dari dulu dengan Irma. Irma itu bukan nama perempuan. Ikatan Remaja Masjid An-Nur. Dengan Irma, dengan FSRMM, dengan Fodamara. Tapi sekedar datang pengajian pulang. Datang saya ke pengajian Senaplan Pasar Bawah pulang. Datang saya ke masjid belakang Polda habis itu pulang. Tapi sekarang luar biasa. Berapa kalian sanggup bawa beras? Berapa kalian sanggup bawa? Pengajian ibu-ibu kita dari dulu. Pengajian ibu-ibu BKMT dengan Bu Septina, dengan pengajian ibu-ibu semua. Tapi sekedar pengajian, habis itu selesai, bubar, shadaqallahul azim, habis. La salam wala kalam. Kapan diundangnya lagi? Isra Mi'raj, nuzul Quran. Tapi setelah ada YTWU selalu ada. Jadi kalau ada ibu-ibu yang merasa saya setelah ada YTWU ini berat saya Pak Ustadz. Dulu kalau jumpa Ustadz bisa saya senyum. Sekarang kalau jumpa Ustadz terpikir saya, udah dapat beras apa belum? Sesungguhnya ibu-ibu komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, komunitas apa lagi? Tak komunitas apa namanya? Sesungguhnya kalau kalian pusing, kami lebih pusing lagi. Karena terpikir di kepala kami bagaimana ke depan, bagaimana yayasan, bagaimana ini, bagaimana ke depan. Jadi pertemuan kita menjadi lebih bermakna. Itulah dulu yang kita bahas waktu tanggal 6 bulan 6 2020. Kan dulu kan kita bilang, saya kalau jumpa dengan Ustaz Jamal, dengan Ustaz alumni IAIN angkatan 96, jumpa, arisan, makan, foto-foto, pulang, ketawa, selesai. Jumpa sama alumni Azhar, jumpa halal bihalal, habis. Tapi hari ini pertemuan kita bermakna, termasuk dengan adik-adik komunitas yang laki-laki maupun ibu-ibu yang perempuan. Maka setelah menggabungkan diri dengan YTWU, pertemuan kita lebih intens sebulan sekali, dan pertemuan kita lebih greget, lebih menggigit, lebih bermakna, lebih bergizi. Kenapa?
ada beban dan target ke depan. Beda kalau orang memanah ada target dengan tak ada target. Kalau ada target mesti kena tepat. Kalau tak ada target terserah mau kena tak ada yang mau kita capai ke depan. Tapi setelah YTWU ada. Poin pertama, lelah tak ada makna. Setelah YTWU tak terlalu lelah tapi bermakna. Poin kedua, dulu pertemuan begitu-begitu aja. Setelah ada YTWU, pertemuan menjadi lebih sering dan lebih berkualitas. Poin yang ketiga yang terakhir, kita selalu saling mendoakan. Setelah YTWU, saya doakan betul Ustaz Al-Nob ini sehat. Selalu saya doakan, ya Allah sehatlah Ustaz Al-Nob. Karena kalau sampai dia sakit COVID, kau kalau mau makan kau carilah makanan lain. Jangan sampai kau makan Ustaz Al-Nob. Ustaz-ustaz yang lain lah. Kalaupun memang dia mau makan ustaz juga. Kalau kau mau makan buzer, makanlah buzer. Tapi kalau ingin betul makan ustaz, kau carilah ustaz lain. Aku nyebut nama tak bisa, tapi kalau inisial bisa. Tapi Ustaz Al-Nob sama Ustaz Hanafi jangan dulu. Jadi selama setahun ini kita sebetulnya sedang fit and proper test. Tertulis di dalam akte yayasan 35 orang. Habis itu kita bagi. Kamu tugasnya hanya mengurus barang-barang inventaris. Tugasnya di situ. Tapi begitu sudah setahun, semua dia urus. Mencari dana dia juga, mobil dia dipakai, duitnya terpakai, waktunya terpakai. Yang saya khawatirkan kalau sampai bininya komplain. Tapi alhamdulillah hari ini selamat-selamat saja. Semua dia urus. Ada yang model begitu. Tapi pula ada yang sebaliknya. Begitu udah ditanda tangan, sekalipun dia tak mau datang. Saya tak takut sedikit pun kawan itu kalau ditontonnya ini tersinggung, saya tak takut. Kenapa? Karena dia kan kawan saya juga. YTWU ini kan cuma 4 isinya. YTWU ini isinya cuma 4. Yang pertama sahabat UAS, yang kedua angkatan YIN 96, yang kedua alumni Azhar, yang keempat jamaah inti yang berkawan dari mulai saya pulang 2008 sampai hari ini. Jadi Ustaz tak takut kalau mereka tersinggung. Kalau dia tersinggung, dia merajuk keluar dari YTWU. Bagus, kami cari orang lain. Insya Allah itu kawan-kawan, sahabat-sahabat saya semua. Kita tidak suuzon kepada kawan kita yang tak pernah datang, karena mereka ada kesibukan di tempat lain. Yang kita husnuzon lebih bermakna. Tapi cerita tentang YTWU ini perlu kita syiarkan. Supaya apa? Supaya orang belajar bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara mengurus akte notaris. Dulu, poin yang keempat, dulu sebelum kita punya YTWU, kalau kita ceramah semua jamaah itu baik, semua jamaah itu ramah ke kita. Setelah ada YTWU ini barulah kita tahu rupanya banyak betul jamaah PHP, memberi harapan palsu. Ada yang mau ngasih ruko, ada yang mau ngasih mobil, ada yang mau ngasih tanah. Sampai hari ini apa pun tak ada. Muka PHP muka kalian. Kalau sakit hati mereka Pak Ustaz, kalau sakit hati dia kasihnya mobilnya. Aku sakit kali hatiku mendengar ceramah Ustaz kemarin. Ini ruko tuh Pak Ustaz, ini tanah tuh Pak Ustaz, ini mobil tuh Pak Ustaz. Bagus, memang itulah yang sedang kami tunggu-tunggu nih. Datanglah Ipu Santosa. Santosa apa Santoso? Santosa. Dulu Pak Haji Hamdan yang rumahnya di depan Akramunas, dibelikannya kami buku Ipu. Kasihnya saya 1. Mesti anak muda di Pekanbaru ini macam Ipu nih katanya. Kami menengok sampul buku Ipu tuh, wah hebatlah Ipu. Sampai ke Jakarta, rupanya Ipu tuh pingin betul jumpa sama saya.
Jumpa dia dibilangnya, Ustaz Somad, aku ingin mobilku ini untuk membawa Ustaz supaya tercatat pernah dia berkontribusi untuk dakwah. Pakailah mobil nih Pak Ustaz. Bukan mobil ecek-ecek, mobil Alphard kasihnya. Tapi tak diterima Ustaz Qurtubi. Itu hebat. Ustaz Qurtubi ketua tim UAS Jakarta. Tak dikasih karena Ustaz Qurtubi ada mobil lain. Udah itu didengarnya kita ada YTWU, dikasihnya lah mobil. Ini kami kirim nanti ke Pekanbaru. Siap dikirim mobil itu sampai. Inilah nanti yang akan kita launching. Saya udah terbayang nih, pasti disuruh nyupir keliling pakai mobil. Habis itu direkam orang ini. Ini loh Ustaz Somad. Senang kita. Sekarang dulu kita khawatir. Selama ini mobil pribadi ustadz kawan-kawan nih dipakai untuk membawa beras. Mobil ustadz tak pernah dipakai. Banyak alasanku. Asal mau dipinjam, ini saya perlu. Maka tak pernah mereka pinjam. Nampak saya tuh muka mereka macam-macam mau minjam. Tapi saya udah siap alasannya. Tak jadi. Nah itulah dia 4 poin. Mudah-mudahan ke depan yayasan ini tidak akan mungkin bisa berjalan kalau tidak ada ibu-ibu. Betul tak Bu? Ketuanya bilang betul. Siapalah yang berani mengetuk pintu minta beras? Mana kami sanggup? Ustaz-ustaz nih khutbah aja yang kuat. Ceramah berapi-api, kalau untuk pintu minta beras, ibu lah yang membawa beras, ibu lah yang membawa semen, ibu lah yang membawa duit, ibu lah semuanya. Tapi begitu giliran yang tampil ke depan baleho berita Abdul Somad. Tapi ibu-ibu tak pernah tersinggung sakit hati. Saya menduga tadi acara ini sudah tak hadir lagi ibu-ibu. Rupanya masih ramai, makin semangat. Mudah-mudahan ke depan anak muda makin semangat, ibu-ibu makin semangat, dan Yayasan Tabung Wakaf Umat makin semangat. Tahun 2022 insya Allah kita bisa terima lebih banyak lagi dari tahun ini insya Allah. Berdiri pondok pesantren di Palas, berdiri pula untuk yang profit di Jalan Bakti, untuk yang lillahi ta'ala di Palas, gratis sekolah tahfiz. Untuk yang duit subsidi silang, karena ada orang kalau dia masukkan sekolah anaknya makin mahal makin hebat. Anak kau TK-nya berapa? 1 juta. Apa? 1 juta. Anak kau TK-nya berapa? 100 juta. Mantap. Nanti kita buat di sana sekolah yang mahal-mahal, lalu kemudian hasilnya disubsidi silangkan ke Palas Simpang Bingung. Amin. Jadi ini ke depan masih banyak lagi beban-beban kita. Tapi saya tak takut sedikit pun. Ada ustadz-ustadz, ada sahabat-sahabat, ada anak muda, ada ibu-ibu. Berjalan kita bersama untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat ke depan. Hari ini syukuran 1 tahun YTWU, halal bihalal, Yayasan Tabung Wakaf Umat bersama relawan, Jumat 11 Juni 2021. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Mohon maaf banyak salah silap, salah cakap, tak tepat berkenan di hati. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat. Mudah-mudahan kita bisa bersama di YTWU di Pekanbaru, bertetangga di surga bersama Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.